Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kembali lagi di acara Morning Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Novianti Situmorang, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Kasih, Ranai Natuna. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Keluaran 21 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Mari kita bersatu di dalam doa, kita meminta tuntunan daripada Tuhan. Kita berdoa. Bersabdalah Engkau Tuhan atas kami semua, kami telah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapilah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memperoleh pengertian dan pemahaman yang benar akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah Engkau, ya Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, mari kita membuka kitab Keluaran 21, ayat yang ke-18 sampai yang ke-19, demikian firman Tuhan. Apabila ada orang bertengkar dan yang seorang memukul yang lain dengan batu atau dengan tinjunya, sehingga yang lain itu memang tidak mati, tetapi terpaksa berbaring di tempat tidur, maka orang yang memukul itu bebas dari hukuman jika yang lain itu dapat bangkit lagi dan dapat berjalan di luar dengan memakai tongkat. Hanya ia harus membayar kerugian orang yang lain itu karena terpaksa menganggur dan menanggung pengobatannya sampai sembuh. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, perenungan kita pada hari ini saya beri judul sesuai dengan sabda bina umat, yaitu amarah tak terkendali merugikan sesama. Wow, menarik sekali. Berbicara tentang amarah, berbicara tentang marah atau emosi jiwa. Pernahkah Bapak Ibu marah? Saya yakin dan percaya kita semua pernah marah. Siapa yang tidak pernah marah? Ayo ngaku. Benar, tidak pernah marah. Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya adalah untuk kita renungkan, apakah kita boleh marah sebenarnya? Dan apakah marah itu dosa? Marah itu sebenarnya hal yang manusiawi. Dan marah itu di satu sisi bisa menjadi tidak dosa ketika memang kita marah dengan benar. Maksudnya begini Bapak Ibu. Marahlah ketika Bapak Ibu melihat ketidakbenaran, ketidakadilan. Marahlah ketika Bapak Ibu melihat yang tidak baik, yang melenceng dari jalannya Tuhan. Kita harus marah. Kita harus marah untuk itu. Namun, kalau misalnya nggak ada angin, nggak ada hujan, kita marah. Kita menjadi pemarah alias suka marah-marah. Kita menjadi pemarah alias menjadi pendendam yang selalu menyimpan sakit hati, kekecewaan, dan tidak bisa mengampuni. Itu menjadi dosa. Makanya ada kebenaran firman Tuhan mengatakan demikian Bapak Ibu. Di Efesus 4 ayat yang ke-26 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Terlebih lagi dalam pembacaan pada hari ini Bapak Ibu, kita diperlihatkan, kita diingatkan, kalau kita memiliki amarah terhadap seseorang, kita harus belajar untuk tenang. Kita harus belajar untuk bisa menguasai diri, mengontrol diri. Walaupun mungkin kita sudah dibuat jengkel, kita sudah dibuat emosi gitu ya, emosi jiwa dengan seseorang ini. Maka mari Bapak Ibu, kita harus belajar untuk menguasai diri kita sehingga kita tidak jatuh dalam dosa dengan seperti tadi ya, tidak terjadi. Tadi kita lihat ya, ada pemukulan, penganiayaan yang mengakibatkan orang itu terluka. Nah, ini hati-hati juga Bapak Ibu. Hati-hati sekali ketika kita memang lagi jengkel, lagi emosi jiwa, lagi marah terhadap seseorang. Jangan sampai kita merugikan, pertama sih merugikan orang lain, tapi kembali lagi juga bisa menjadi merugikan diri kita sendiri, begitu ya Bapak Ibu. Hati-hati. Dan dalam pembacaan ini sebenarnya kita mau diingatkan untuk kita bisa menguasai diri kita, mengontrol diri kita ketika kita sedang marah. Marah itu tidak masalah, manusiawi seperti tadi saya katakan, tidak menjadi dosa. Kalau memang kita harus marah ya marah karena ketika
kita melihat ketidakbenaran, ketidakadilan, tetapi jangan menjadi marah-marah, menjadi pemarah, apalagi marahnya itu nggak jelas alasannya, juntrungannya nggak jelas gitu ya. Apalagi kita membabi buta, memukul, menghajar seseorang karena mungkin kita udah jengkel sekali, atau kita mengeluarkan kata-kata yang luar biasa kasar yang pada akhirnya sangat menyakitkan bagi orang tersebut yang mendengarnya, membuat orang tersebut menjadi down. Bapak Ibu, marah bisa mengakibatkan kematian, bukan hanya kematian secara fisik, pukul sana, pukul sini, tinju sana, tinju sini, tetapi juga kematian secara karakter. Hati-hati. Mulut ini walaupun kecil tapi bisa membunuh. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita hari ini mau diingatkan, mari kita belajar untuk mengendalikan emosi kita, amarah kita. Memang Bapak Ibu begini ya, banyak orang-orang yang mungkin kita temui yang menyebalkan, yang membuat hati kesal, gundah gulana, emosi jiwa begitu ya. Tetapi begini Bapak Ibu, kita tidak bisa mengendalikan perilaku orang lain terhadap kita, perbuatan orang lain terhadap kita, tetapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, meresponi perilaku-perilaku orang lain yang kita terima dalam diri kita sendiri. Kita bisa mengendalikan diri kita untuk meresponi apa yang sudah orang lain perbuat terhadap diri kita. Nah, oleh karena itu memang gak mudah Bapak Ibu, tidak mudah sekali. Karena untuk mengontrol diri itu, menguasai diri sendiri itu tidak mudah. Karena ada ungkapan pepatah mengatakan, musuh yang paling besar itu bukan orang lain, tetapi musuh yang paling besar itu adalah diri kita sendiri. Kita harus melawan keakuan kita, ego kita, melawan diri kita sendiri untuk kita bisa menaklukkan diri kita sendiri. Itu nggak mudah begitu ya. Jadi kita perlu juga yang namanya pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk kita bisa mengendalikan diri kita, emosi jiwa kita. Dan Bapak Ibu, terus-meneruslah kita meminta tuntunan daripada Tuhan, sehingga Tuhan memampukan kita. Kita juga diingatkan hal-hal mana saja yang harus kita lakukan, batasan-batasan mana saja. Kita harus bisa melihat itu. Kita diberikan kepekaan, kemampuan untuk mengontrol diri, sehingga kita tahu nih batasan-batasan yang mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan ketika kita marah, begitu ya. Dan ingat baik-baik, marahlah pada tempatnya, marahlah dengan benar, dengan bijak. Marahlah karena memang ada sesuatu yang tidak benar, marahlah karena ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita harus marah. Kalau kita diam saja, kita pura-pura tidak melihat, kita pura-pura tidak tahu, itu yang dosa. Yang tidak benar harus kita luruskan, yang bengkok harus kita luruskan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, selamat menjalani hari ini dengan penuh sukacita, dan selamat belajar untuk mengontrol diri, mengendalikan diri. Tuhan Yesus memampukan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani hari-hari kami seturut dengan kehendak Tuhan. Dan mampukan kami Tuhan untuk bisa mengontrol diri kami, menguasai diri kami terlebih lagi Tuhan. Mampukan kami untuk bisa mengontrol emosi kami, amarah kami terlebih lagi ketika kami diperhadapkan dengan orang-orang yang menyebalkan, diperhadapkan dengan masalah-masalah yang ada. Biarlah kami bisa dengan bijak mengelola emosi kami, ya Allah Bapa, amarah kami Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga dengan segala aktivitas yang akan kami lakukan hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, Sang Pencipta hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.